Hai, balik lagi di Film Review. Di sini kita nggak cuman bahas film, tapi benar-benar ngerasain kisahnya. Kali ini kita bakal ngebahas film animasi karya anak bangsa yang berjudul Night Crash. Film ini bercerita tentang seorang bocah yang nggak sengaja ngebangkitin kekuatan legendaris dari sebuah keris sakti yang ternyata menyegel raksasa jahat bernama Asura. Nah, demi menyelamatkan desanya, ia harus memulai petualangan untuk mengumpulkan 6 bagian keris yang tersebar. Nah, apa saja rintangannya dan bisakah ia mengalahkan Asura? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang berkendara di desa. Mobil itu lalu berhenti di sebuah rumah di sana. Dari mobil itu keluar seorang remaja perempuan bernama Rani. Rani ini dari kota ke desa untuk menghabiskan waktu liburannya di sini. Namun dia terlihat sedikit bersungut-sungut karena ini bukan keinginannya. Dia lalu mengetuk pintu dan dibukakan oleh seorang bocil bernama Bayu. Bayu ini adalah sepupu Rani. Saat sedang berkenalan, tiba-tiba ada keributan. Ada seorang warga yang mengaku diserang hantu hutan. Rani yang bingung menanyakan tentang hantu ini kepada Bayu, yang ternyata ada larangan untuk pergi ke hutan bagian utara karena ada legenda tentang makhluk jahat yang hidup di sana. Jadi orang desa tidak boleh pergi sembarangan ke dalam hutan utara. Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba datang 3 anak pembuli yang mengejek Bayu. Mereka lalu menantang Bayu untuk pergi ke hutan utara. Bayu adalah anak yang penuh ambisi dan juga pemberani. Jadi dia yang sudah muak dibully menerima tantangan mereka. Esok harinya 3 anak pembuli itu sudah menunggu Bayu di perbatasan hutan utara sambil mempersiapkan kostum untuk menakut-nakuti Bayu. Bayu lalu datang bersama Rani karena Rani khawatir akan terjadi sesuatu kepada Bayu. Sampai di sana mereka langsung ditakut-takuti oleh 3 anak pembuli. Bukannya takut, Bayu malah bertarung dengan 3 anak pembuli itu, seolah dia adalah seorang kesatria. Dia lalu berhasil membuat mereka kewalahan dan lari. Bayu lalu mengejar mereka masuk ke hutan. Rani juga mengikuti dia dari belakang. Saat mereka di dalam hutan, tidak sengaja mereka menemukan sebuah candi tua lengkap dengan patung-patung kuno. Bayu yang penasaran langsung masuk ke dalam candi. Di dalam candi, Bayu menemukan keris sakti yang tertancap, yang lalu ia mencabutnya. Saat berhasil mencabut, tiba-tiba kalung pemberian ibunya bersinar dan menyatu dengan keris itu. Seketika Bayu berubah menjadi kesatria harimau. Dia lalu keluar dari candi itu. Rani yang melihatnya langsung kaget dan sedikit ketakutan. Bayu lalu memberitahu kalau dia menemukan keris di dalam candi dan langsung mencoba kekuatan yang dia dapatkan dari keris itu. Yang dengan cerobohnya malah dia menjatuhkan sebuah batu besar kepada dirinya sendiri. Tetapi yang mereka tidak ketahui kalau keris itu juga adalah sebuah segel bagi makhluk jahat bernama Asura yang seketika langsung bangkit. Asura lalu mencoba untuk menyerang mereka, yang tiba-tiba dihadang oleh ayah Bayu yang datang karena mendengar suara gemuruh. Ayah Bayu pun merubah menjadi batu. Rani yang melihat itu langsung menarik Bayu untuk kabur dari sana. Mereka lalu bersembunyi di hutan. Asura yang bangkit langsung menuju desa untuk menghancurkannya. Saat Bayu dan Rani sampai ke desa, orang-orang desa sudah berubah menjadi patung batu. Bayu di situ terlihat sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba datang seekor monyet yang ingin dipanggil Empu. Panggil aku Empu, Bayu. Empu ini lalu memperkenalkan dirinya dan mencoba untuk menenangkan Bayu dan juga Rani. Mereka yang awalnya kaget dan takut akhirnya mulai tenang. Empu lalu menjelaskan bahwa Asura adalah seorang pangeran yang serakah dan ingin menguasai dunia. Dia lalu mempelajari ilmu hitam dan berubah menjadi raksasa. Cara untuk mengalahkannya hanya dengan menggunakan keris yang ditemukan Bayu.
Namun keris itu masih dalam keadaan tidak sempurna karena bagian-bagiannya sudah terpencar menjadi 6 dan kalung pemberian Ibu Bayu adalah salah satunya. Untuk bisa mengembalikan kejayaan keris itu, mereka harus menemukan kelima bagian lainnya. Empu lalu mengajak mereka untuk mencari sisa bagian keris itu esok hari, yang langsung disetujui Bayu dan juga Rani. Esok pagi atau lebih tepatnya di subuh hari, mereka sudah berangkat. Di sini Empu bercerita kalau ia yang membuat keris itu di sebuah tempat yang bernama Parot. Dan mungkin mereka bisa menemukan jejak atau petunjuk keberadaan bagian-bagian keris itu di sana. Waktu berlalu, mereka lalu beristirahat di sebuah sungai. Saat sedang beristirahat, mereka dihampiri sebuah kapal terbang milik Asura. Dan dari sana keluar seorang tangan kanan Asura yang bernama Nawara. Nawara datang untuk mengambil keris dari mereka. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Bayu sempat kesusahan untuk menggunakan kekuatan keris untuk berubah. Tapi dengan dukungan dan bantuan Empu dan juga Rani, ia berhasil mengontrol kekuatan keris dan akhirnya berubah menjadi kesatria harimau. Dia lalu bertarung dengan Nawara sampai membuatnya kewalahan dan memutuskan untuk pergi dari sana. Bayu, Rani, dan Empu pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka berhasil sampai di Parot. Di sana mereka langsung mencari gulungan artefak yang berisi peta, sesuai arahan dari Empu. Saat mencari, Bayu mencium ada bau makanan. Ia lalu menemukan ikan bakar di atas meja yang lalu ia makan. Yang tak ia sadari ada seorang anak lelaki yang memperhatikannya. Anak itu lalu menurunkan tuas yang membuat Bayu terkurung di dalam sebuah kurungan besi. Rani yang sadar langsung menyuruh anak itu untuk membebaskan Bayu. Bukannya membebaskan Bayu, dia malah mengejek Rani, mengatakan Rani bodoh karena masuk dan mengobrak-abrik rumahnya tanpa izin. Rani yang kesal lalu menyuruh Bayu berubah dan membebaskan dirinya sendiri, lalu menangkap anak itu. Anak itu ternyata bukan anak biasa karena bisa menghindar kejaran Bayu dengan mudah. Namun akhirnya dia tetap bisa ditangkap oleh Bayu dan lalu diikat. Empu lalu menanyakan siapa dia, dan dijawab kalau dia adalah Yuda yang merupakan generasi ke-31 penjaga tempat ini. Karena itu dia tidak mengenali Empu. Empu lalu memperkenalkan diri dan membebaskan dia dari ikatan. Empu lalu menanyakan keberadaan gulungan artefak peta. Yang dijawab kalau gulungan itu tersembunyi di ruang rahasia. Di saat yang sama terdengar suara sangkakala yang menandakan kedatangan Nawara. Nawara kali ini datang dengan strategi baru di mana dia menggunakan bom untuk melemahkan mereka terlebih dahulu sebelum menghampiri mereka. Empu bersama Bayu, Rani, dan juga Yuda yang melihat kedatangan Nawara menjadi gelisah dan waspada. Nawara lalu datang menghampiri mereka, namun dia tidak datang sendiri. Selain dengan anak buahnya, dia juga membawa salah satu dari 3 anak pembuli. Yang lalu ia berikan topeng hijau yang mengubah anak itu menjadi ular raksasa. Bayu lalu bertarung dengan Nawara sementara teman-temannya mencoba menghindari serangan ular. Empu lalu terluka terkena serangan yang membuat Bayu lengah. Namun Rani dan juga Yuda membuatnya kembali fokus dan percaya kepada kekuatan teman-temannya. Rani dan Yuda lalu pergi untuk mencari artefak yang dimaksud oleh Empu. Mereka lalu pergi ke tempat rahasia di bawah tanah. Saat di sana mereka langsung mencari dan menemukan peta. Dan dengan segera mereka pergi dari sana. Saat keluar ternyata ular raksasa itu sudah ada di sana. Mereka lalu mengendap-endap dan bersembunyi, namun tetap ketahuan. Tapi dengan kerjasama dan kecerdikan mereka berhasil mengurung ular itu. Mereka lalu mencoba melepaskan batu hijau di atas kepala ular itu, yang lalu berhasil membuat ular itu kembali menjadi anak manusia. Di sisi lain, Nawara yang mengerti kelemahan Bayu menggunakan Empu sebagai tawanan. Bayu pun menjadi bingung dan kembali tidak fokus.
Namun pada akhirnya dia berhasil kembali dan mengalahkan Nawara. Nawara yang kalah pun kembali berubah menjadi batu. Mereka lalu berkumpul, dan dengan kekalahannya Nawara membuat mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka mencari bagian-bagian keris lainnya. Dan dengan begitu film ini pun berakhir. Nah, gimana menurut kamu soal review film kali ini? Bagian mana yang paling bikin kamu bangga sama karya animasi anak bangsa? Kalau kamu ada di posisi Bayu, kira-kira kamu berani nggak buat memegang keris itu? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya di film review. Sampai jumpa di video selanjutnya.